terkenang selama hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Apa kabar semuanya Ananda? Semoga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran pendidikan ilmu pengetahuan sosial dan materi tentang imperialisme, Ibu akan menjelaskan apa-apa saja macam-macam imperialisme. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai pada pembelajaran imperialisme hari ini. Ya baiklah, yang pertama itu tentang kompetensi dasarnya. Jadi kita harus dapat menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Lalu indikator yang harus dicapai yaitu kita harus mengidentifikasi macam-macam imperialisme. Baik, kemarin Ibu juga sudah menyuruh Ananda untuk membaca tentang imperialisme. Lalu, apakah itu yang disebut dengan imperialisme? Pasti Ananda sebagian sudah ada yang tahu kan, dan juga sudah ada yang membaca. Baik, Ibu perjelas. Jadi, apa sih itu imperialisme? Jadi, imperialisme itu berasal dari bahasa Latin, yang mana imperator. Imperator itu artinya memerintah, sedangkan ada kata imperium. Imperium itu artinya kerajaan besar dengan daerah jajahan yang sangat luas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa imperialisme adalah suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Intinya itu, imperialisme itu adalah suatu negara yang ingin menjajah negara lain yang tujuannya untuk menguasai daerah jajahan itu hanya untuk kepentingan pribadi dari negara yang menjajah tersebut. Contohnya dapat kita lihat ketika Belanda masuk ke Indonesia. Belanda itu hanya ingin untuk menguasai daerah yang ada di Indonesia dan ingin mengambil semua sumber daya alam yang ada di Indonesia. Itu hanya untuk tujuannya memperkaya negara Belanda tersebut. Baik, itulah definisi dari imperialisme sendiri. Sedangkan, jadi imperialisme ini sudah ada sejak abad ke-19. Pada awalnya, imperialisme itu dicetus oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri dari Inggris saat itu. Selanjutnya, imperialisme itu dibagi menjadi dua, yang mana itu tuh berdasarkan waktu munculnya imperialisme. Jadi, imperialisme itu berdasarkan waktu munculnya ada dua. Yang pertama, imperialisme kuno, yang kedua, imperialisme modern. Pasti Ananda juga akan bertanya, apa sih Bu itu imperialisme kuno? Apa sih Bu itu imperialisme modern? Baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi imperialisme kuno, yang pertama tentang imperialisme kuno. Imperialisme kuno ini terjadi sebelum adanya revolusi industri. Jadi imperialisme kuno itu ada yang mempengaruhi, yaitu 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, glory, gospel. Apa sih itu yang 3 itu? Jadi glory itu merupakan mencari tanah jajahan guna mencapai kejayaan. Sedangkan gold itu mencari tanah jajahan guna mendapatkan kekayaan. Sedangkan gospel itu mencari tanah jajahan guna menyebarkan agama. Jadi imperialisme kuno ini, contoh negara yang menganut imperialisme kuno itu adanya negara Portugis, Spanyol, Romawi. Itu merupakan 3 contoh negara yang menganut imperialisme kuno. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang imperialisme modern.
Jadi imperialisme modern ini terjadi setelah adanya revolusi industri. Jadi kalau yang kuno terjadi sebelum revolusi industri, sedangkan yang modern terjadi setelah revolusi industri. Lalu imperialisme modern ini disebabkan karena kepentingan ekonomi. Jadi keinginan negara penjajah itu untuk mengembangkan perekonomiannya guna untuk memenuhi kebutuhan industri. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, yang mana Belanda ingin menjajah Indonesia itu untuk kepentingan perekonomiannya. Dia ingin berusaha menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia, yang tujuannya untuk dia dagangkan kembali ke negara-negara luar dengan harga yang cukup mahal, sedangkan dia membeli ke Indonesia dengan harga yang sangat murah, dan itu menguntungkan terhadap negara Belanda tersebut. Jadi imperialisme modern ini ada contoh negara-negara yang menganutnya, yaitu Inggris, Prancis, Belanda, Jepang, dan Jerman dan Italia. Jadi yang 5 negara itu merupakan contoh negara yang menganut imperialisme modern. Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang imperialisme berdasarkan tujuan. Yang tadi Ibu menjelaskan imperialisme berdasarkan waktu munculnya. Yang waktu munculnya itu yaitu ada 2, imperialisme kuno dan imperialisme modern. Bagaimana Anda paham? Baik, kalau Anda sudah paham, Ibu lanjut menjelaskan tentang imperialisme berdasarkan tujuannya. Jadi imperialisme ini ada 4 berdasarkan tujuannya. Yang pertama, imperialisme politik, imperialisme ekonomi, imperialisme kebudayaan, dan yang terakhir imperialisme militer. Baiklah, Ibu akan menjelaskan yang pertama tentang imperialisme politik. Apa sih itu imperialisme politik? Jadi imperialisme politik itu adalah suatu negara yang menjajah negara lain hanya guna untuk menguasai seluruh kehidupan politik di suatu negara yang dia jajah. Jadi tujuan negara yang menjajah itu untuk menguasai apa saja politik yang ada di negara yang dijajahnya. Selanjutnya, nomor 2, imperialisme ekonomi, yaitu untuk menguasai sektor perekonomian negara yang dia jajah. Jadi negara yang menganut imperialisme ini, dia tujuannya untuk menguasai sektor perekonomian yang ada di negara yang dia jajah itu. Tujuannya yaitu yang Ibu jelaskan tadi, dia untuk menopang perekonomian dan mengembangkan perekonomian dia tersebut. Lanjut tentang imperialisme kebudayaan. Ya, sama seperti tadi, negara yang menganut imperialisme itu tujuannya yaitu untuk menguasai kebudayaan di suatu negara tersebut. Jadi contohnya saja seperti negara Jepang yang pernah menjajah Indonesia. Dia menanamkan kebudayaannya yaitu menyembah matahari. Nah, dia menanamkan hal itu kepada orang-orang Indonesia pada saat itu. Lalu yang terakhir tentang imperialisme militer. Jadi tujuan dari imperialisme militer ini untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis yang bisa memperkuat pertahanannya. Jadi negara yang menganut imperialisme ini, dia ingin menguasai militer yang ada di negara penjajahan itu. Tujuannya agar mempertahankan wilayah jajahannya, karena dia menganggap wilayah jajahannya itu merupakan wilayah yang sangat strategis gitu. Jadi berdasarkan imperialisme berdasarkan tujuannya itu ada 4 yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama imperialisme politik, yang kedua imperialisme ekonomi, yang ketiga imperialisme kebudayaan, dan yang terakhir imperialisme militer. Itu berdasarkan tujuannya. Baiklah,
Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan tentang imperialisme. Kalau ada salah dan jangkalnya tolong dimaafkan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.